warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membahas materi pengkodaan data. Pengenalan encoding dalam komputasi, penyimpangan data dan transmisi data. Pengkodaan encoding merupakan karakter yang digunakan untuk mewakili repertoire karakter oleh beberapa jenis sistem pengkodaan. Tingkat abrasinya dan konteks, poin kode yang sesuai dan ruang kode yang dihasilkan dapat dianggap sebagai pola bit, bilangan asli, atau pulsa listrik, dan lain-lain. Pengkodaan karakter adalah jenis pengkodaan lain yang mengkodekan karakter sebagai bit. Data biner dalam komputer harus direpresentasikan ke dalam bentuk teks agar dapat dibaca oleh sistem. Dilakukan dengan mengubah setiap karakter yang mencakup huruf, angka, simbol, dan spasi menjadi kode biner jenis penyandian teks yang umum termasuk ASCII dan Unicode. Untuk tujuan encoding merupakan sistem proses pengubahan suatu data menjadi format yang dibutuhkan untuk sejumlah kebutuhan memproses informasi termasuk A. Compiler dan executable suatu program, B. Data transmitted, penyimpan dan kompresi atau dekompresi, C. Pemrosesan data aplikasi layaknya konversi file. Terima kasih, sekian dari saya. Karakter encoding. Pengkodaan karakter adalah representasi dari data tekstual. Pengkodaan karakter tertentu dapat dikaitkan dengan himpunan karakter tertentu atau kumpulan karakter yang dapat diwakilkan. Pengkodaan karakter dapat dikelompokkan secara luas sesuai dengan bit yang diperlukan untuk mewakili suatu karakter, di antaranya pengkodaan bit tunggal, pengkodaan bit multi-byte atau juga disebut lebar, dan pengkodaan lebar variabel juga disebut panjang variabel. Pengkodaan karakter paling awal adalah bit tunggal. Contoh paling terkenal adalah ASCII. ASCII tetap digunakan sampai sekarang. Pengkodaan bit tunggal tidak dapat memodelkan kumpulan karakter dengan lebih dari 256 karakter. Unicode standar adalah skema pengkodaan karakter universal untuk karakter tertulis dan teks. Prinsip transmisi data. Ketika informasi dipertukarkan antara dua atau lebih komputer pada suatu jaringan, maka akan melewati beberapa tahap. Dalam bukunya, Clark tahun 1983 mengungkapkan bahwa data merupakan informasi analog maupun digital. Ada beberapa bagian dari analog data yang berisikan informasi yang akan mengonsumsikan nilai dari suatu kontinum. Transmisi data telekomunikasi melibatkan komunikasi informasi secara elektrik. Teknik pengkodaan data. Modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan data atau sinyal menjadi bentuk yang lebih cocok sebagai transmisi. Sedangkan perubahan data atau sinyal disebut data modulasi. Data atau sinyal akan menjadi data termodulasi. Contoh sederhana akan mengabarkan konsep ini. Sebagai contoh, data kita terdiri dari ucapan manusia yang akan disiarkan langsung di stadion radio. Data yang awalnya dalam bentuk energi mekanik atau ucapan akan diubah menjadi bentuk sinyal digital. Kesimpulan, pengkodaan merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat dalam transmisi data. Sinyal suatu hal gejala fisika di mana satu atau beberapa dari karakteristiknya melambangkan informasi. Sinyal dapat dibagi atas dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Teknik komunikasi data digital. Pembentukan frame komunikasi data. Bingkai frame merupakan unit transmisi data digital di sebuah jaringan komputer dan telekomunikasi. Dalam sistem paket switched,
Frame adalah wadah sederhana untuk satu paket jaringan. Dalam sistem telekomunikasi lain, frame adalah struktur berulang yang mendukung multiplexing pembagian waktu. Sebuah bingkai biasanya mencakup fitur sinkronisasi bingkai yang terdiri dari urutan bit atau simbol yang menunjukkan kepada penerima awal dan akhir data muatan dalam aliran simbol atau bit yang diterimanya. Frame data, di mana ada dua frame data yang akan saya bahas yang disediakan oleh lapisan tautan data. Untuk yang pertama, transmisi sinkron biner, bitsnet. Di dalam format frame ini merupakan bingkai dari suatu data yang dimana transmisi sinkron biner atau karakter yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya. Block check karakter atau BCC bertindak sebagai penguji dari karakter blok data dalam frame sinkron biner. End of transmisi block atau ETB adalah batas akhir dari transmisi. End of header, E of E, batas akhir dari suatu header pesan. Start of header, SOH, memberikan status informasi header yang berisi terminal kendali dan prioritas utama. Synchronization, SYN, menjadikan suatu karakter sinkronisasi pada pengiriman data. Untuk yang kedua, HDLC, High Framage Level Data Link Control. HDLC merupakan protokol lapisan data link sinkron transparan kode berorientasi bit yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standar ISO. Frame HDLC adalah ISO atau EAC 13239 2002, Tannenbaum 2005. HDLC menyediakan layanan berorientasi koneksi dan tanpa koneksi. Sinkronisasi protokol lapisan DLC merupakan tugas untuk mengirimkan NPDU protokol data unit ke lapisan jaringan stasiun yang terhubung langsung. Flow control. Dalam komunikasi data, kontrol aliran data adalah teknik untuk memastikan proses pengelolaan laju transmisi data antara dua node untuk mencegah mengirim cepat membanjiri penerima yang lambat. Stop and wait flow control, yaitu alur proses kerja dapat dijelaskan dengan entitas sumber mentransmisikan frame sliding window, adalah metode flow control yang dimana penerima memberikan izin kepada pemancar untuk mengirimkan data hingga jendela penuh. Transmisi mode. Mode transmisi adalah cara pengiriman data dari suatu piranti ke piranti yang lain, yaitu secara sinkron dan tasinkron. Kesimpulannya, transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog harus didigitalkan sebelum dikirim. Informasi digital tidak dapat dikirim langsung dalam angka 0 dan 1, namun harus dikodekan dalam bentuk sinyal dan sesuai dengan beberapa keadaan, misalnya tingkat keadaan voltage terhadap bumi, perbedaan tegangan antara dua kabel, ada dan tidak adanya arus di kawat, dan ada dan tidak adanya cahaya. Terima kasih.